Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas tentang hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang analisa Shiba Inu. Jadi update seputaran Shiba Inu dan pastinya nanti diawali dengan update Bitcoin terlebih dahulu ya. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke, kita langsung masuk ke videonya guys. Jadi untuk teman-teman yang belum tonton, gue telah melakukan sedikit analisa terhadap Shiba Inu di sekitar seminggu yang lalu atau tepatnya 5 hari yang lalu. Jadi gue akan melakukan serial technical analysis Shiba Inu ini berkala ya, setiap minggu dan pastinya di atas hari Senin. Kenapa? Karena di atas hari Senin itu sudah closing weekly ya. Jadi untuk time frame weekly atau mingguan itu sudah closing. Oke, kita langsung masuk ke chartnya, yaitu chart Bitcoin terlebih dahulu. Seperti yang gue bilang, gue menunggu di atas hari Senin karena hari ini hari Selasa ya. Setidaknya sudah satu hari close di atas time frame weekly. Seperti kita lihat time frame weekly Bitcoin di sini, kalau kita tarik garis Fibo retracement dari swing high ke swing low terakhir, jadi dia ngetes dan ternyata dia break ya di exponential moving average 21 dan sekarang bisa jadi dia jatuh ke exponential moving average 34. Tetapi memang secara garis besar si Bitcoin ini mengalami penurunan. Tapi menurut prediksi gue sih, karena tail hari ini pun mungkin belum terbentuk ya, atau minggu ini pun belum terbentuk, dia baru nyentuh ke 41.000 something gitu. Di sini ya $41.000 sekian, 41.900 sekian. Tapi dia udah rebound lagi gitu. Sekarang adanya di 42.600. Udah beberapa hari ini sih sideway ya. Jadi teman-teman sepertinya nggak khawatir jatuh lagi sebelum dia tembus ke sini ya, ke exponential moving average 34 dan 55. Tapi secara retracement yang ditarik terakhir sih, mungkin kalaupun jatuh dia nantinya mungkin ke sekitar di garis inilah ya, menurut gua sih. Mungkin di sini kurang lebih, mungkin di sini kalau misalkan dia tembus di exponential moving average 34, dia tembus misalkan di bawah 41.000, ada kemungkinan dia bisa tembus ke 39.000 atau ke 37.000 lah ya, 38 sampai 39.000. Tetapi kita harus lihat juga pergerakan harian ya. Kita masuk ke time frame harian. Jadi ke time frame daily, kita masuk ke yang lebih rendah. Untuk si Bitcoin ini, kalau memang dia tembus di bawah 39.000, jadi teman-teman harus hati-hati lah ya. Tapi sejauh ini sih memang belum ya, karena sideway terus di kisaran ini. Di area kalau teman-teman lihat ada di area di sini ya, selalu gitu. Beberapa hari ini sih 42 sampai 39. Ini pernah nyentuh sampai 39.000, tapi dia di hari berikutnya langsung closing gitu. Di minggu kemarin gua melakukan analisa di tanggal 22, dia ternyata sampai ke 43.500 ya. Dan juga perlu diperhatikan teman-teman, sekali lagi, kalau buat yang masuk ke dalam Bitcoin ini, karena ini Bitcoin sangat penting ya terhadap altcoin lainnya. Jadi kalau Bitcoin biasanya naik, altcoin pun akan naik secara tidak langsung, seperti Shiba Inu yang akan gue bahas nanti. Jadi sempat juga dia ngehit di Fibonacci retracement 0,382, yaitu di 44.800 ya. Ini hampir kalau kita lihat di sini nih terjadi crossing ya, tapi ternyata enggak gitu. Jadi gua asumsikan si ini false breakout ya, jadi nggak bisa melewati 44.700.
Gue berharap sih ketika dia nyampe 44.700 di sini, dia stabil dulu kemudian baru ngelanjutin penguatannya ya. Kalau bisa sih dia closing di 46.000 atau di 47.000 sekian untuk melakukan kenaikan, biar si altcoin yang lainnya naik lagi gitu. Oke, gitu aja. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga dia ada di atas sini atau di bawah sini gitu. Buat teman-teman yang futures hati-hati juga karena pasarnya lagi nggak bener. Ada kemungkinan dia mungkin naik sedikit, kemudian dia sideways lagi dan bisa jadi down juga gitu nanti ke bawah gitu. Oke, kita langsung masuk ke Shiba Inu. Nah, gue sengaja nggak hapus bentuk terakhirnya ya, trendline yang gue gambarkan. Jadi dalam posisi sideways-nya dari tanggal 31 Agustus sampai tanggal 30 September, 2 hari lagi ke closing bulan ya. Nah, kemarin gue melakukan analisa di sini di 22 September, yang dimana, jadi teman-teman bisa lihat di sini, dia pasarnya turun si Shiba Inu ini sampai ke 0,00062, tetapi di hari tanggal waktu gue buat analisa itu dia tuh ternyata naik ya ke 724 dan besoknya naik lagi juga ke 760. Tetapi di tanggal 24 dia mengalami penurunan. Dan ini sepertinya bakal lama juga di trendline yang gue gambarkan ini, dan bisa jadi sampai ke tanggal 30 masih di dalam area ini gitu. Jadi masih di dalam si trendline yang ini gitu. Dia nggak akan keluar sini gitu. Tapi kalau teman-teman lihat untuk yang trading harian gitu, sebenarnya ya kalau kita bisa ukur, kalau teman-teman waktu lihat potensi dia turun di sini, kemudian dia candlenya kan ini bullish engulfing ya, untuk satu candle merah dilahap oleh satu candle hijau, kemudian teman-teman sebenarnya bisa masuk di sini. Jadi bullish engulfing bisa gua kasih lihat ke teman-teman. Jadi kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Memang tidak selalu kondisinya benar, tetapi kemungkinannya cukup besar juga ya. Jadi ketika ada satu candle merah, kemudian dilahap penuh, jadi ukuran candle berikutnya hijau full memakan candle merah ini. Jadi candle merahnya dan candle hijaunya besar perbedaannya gitu. Si candle hijaunya melahap penuh candle merah, itu sebenarnya waktu yang tepat juga setidaknya untuk beli. Tetapi perlu diingatkan lagi, kalian harus tetap pasang ini ya, stop loss gitu. Maksudnya kalau kalian beli di sini gitu, tetap, jadi kalau udah kena ini ya di cut loss gitu. Kalau kita hitung dia masuk di sini, teman-teman sebenarnya udah bisa untung sekitar 8% ya kalau sampai tail paling atas gitu. Kalau buat teman-teman yang nggak nge-hold ya, jadi mainnya cuma, bukan main lah ya, sistemnya trading harian atau trading nggak sampai 1 minggu lah, katakan 3 hari 2 hari, ini cuma dalam 2 hari gitu udah 8%, sebenarnya masuk di akal juga ya, kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian ada satu lagi juga pertimbangan, sepertinya mungkin ini bisa menciptakan sebuah pattern yang dinamakan double bottom ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dia nanti perlu digarisbawahi dulu ya, tapi si candle yang terbentuk di sini, mungkin di sini nantinya harus kena atau harus melewati garis ini di level Fibonacci 0,786. Katakanlah seperti ini ya, saya akan gambarkan kurang lebih sebentar. Katakanlah dia di akhir September, dia closing di sini misalkan di 0,786. Kemudian dia di tanggal 1-nya dia ada lagi di sini. Katakanlah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau bentuknya seperti ini teman-teman bisa ukur ya, atau bisa melakukan pengukuran. Jadi ada teori double bottom seperti ini. Sorry. Kurang lebih seperti ini. Jadi di posisi trennya sedang berusaha naik. Nah,
Jadi double bottom seperti ini. Teman-teman bisa ukur sebenarnya dengan melakukan perhitungan pada neckline-nya ya, kurang lebih seperti ini. Terus si neckline ini yang bakal jadi perhitungan kenaikannya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau dia sudah break di level 0,786 bisa dilihat gitu keuntungan maksimalnya sampai sini gitu. Bukan keuntungan maksimal ya, tapi keuntungan sehat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan sedikit. Jadi keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan sehat ya, jadi bukan maksimal. Kalau maksimal dia sebenarnya bisa lebih dari ini gitu. Cuma posisi normalnya ya atau sehatnya teman-teman, psikologisnya sih ngambil untungnya ketika trading harian gitu. Dia udah bisa close di atas 0,786, kemudian teman-teman bisa posisikan beli di sini, kemudian ambil profit di sini yang dimana udah sekitar 12,93%, kurang lebih seperti itu. Tetapi perlu digarisbawahi kondisi yang tadi yang seperti ini, yang 12,7 atau 12,9% tadi harus didasari dengan ini, harus closing di atas level 0,786 ya. Yang dimaksud closing itu nggak seperti ini ya. Jadi kalau ini kan false break ya, dia closing sedikit, taunya dia dump di garis yang kita tentukan gitu. Jadi dia harus sideway minimal di atas 0,786 dan artinya nggak boleh turun ke bawah lagi gitu. Kalau turun ke bawah lagi itu si formula ini batal gitu ya. Jadi harus benar-benar sideway dulu di sini, dan kemudian nanti baru teman-teman bisa ukur lah, maksudnya si kenaikannya sampai ke sini gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Tetapi analisa yang gue lakukan tadi, nah seperti ini, gue highlight dulu ya untuk teman-teman pahami lah, sekitar segini, 12,93%. Jadi untuk kondisi seperti ini yang tadi gue gambarkan dan gue jelaskan secara singkat, nggak pasti benar, namanya juga analisa manusia gitu. Tapi teman-teman bisa consider sendiri dengan melakukan riset sendiri dan bisa juga dari referensi yang lain. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Buat teman-teman tetap lakukan riset kalian sendiri dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.